muda dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Roland, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, bagaimana nih teman-teman kabarnya yang ada di rumah? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Nah, teman-teman yang ada di rumah, pada katekesi kita kali ini kita akan membahas tentang hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Tapi di sini saya tidak sendirian dan ditemani oleh salah satu rekan saya, yaitu Kak Greg. Nah, sebelum itu, Kak Greg mungkin bisa kali ini memperkenalkan dirinya supaya teman-teman di rumah bisa tahu nih siapa sih Kak Greg. Baik, terima kasih Kak Roland. Hai Sobat Muda, perkenalkan nama saya Gregorius Simanaraya, biasa dipanggil Greg. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Seperti yang dikatakan Kak Roland tadi, di sini kita akan menggali kembali bagaimana orang kita bisa melayani Yesus dan melayani Tuhan dan sesama. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman perkenalan dari Kak Greg. Dan juga tadi disinggung bahwa kita pada hari ini akan membahas tentang pelayanan kita sebagai OMK, terutama dalam melayani Tuhan dan sesama. Nah, Kak Greg, menurut Kak Greg, penting nggak sih kalau kita melakukan pelayanan? Menurut saya pribadi ya Kak Roland, sangat penting sih Kak Roland. Wah, ternyata sangat penting kan teman-teman. Nah, menurut Kak Greg sendiri, apa sih pelayanan itu dan hal mendasar apa yang bisa menjadikan kita sebagai seorang pelayan? Baik, Kak Roland. Nah, di sini yang pertama, mengapa pelayanan itu penting? Di sini untuk kita ketahui oleh teman-teman di rumah, karena pelayanan telah kita terima dan kita diminta oleh Yesus untuk memberikannya kepada sesama kita. Terus apa itu pelayanan? Pelayanan adalah penyerahan diri seluruhnya kepada Allah sebagai respon atas karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus. Nah, Kak Roland, kita sebagai orang Kristen adalah pelayan. Artinya di sini pelayan tidak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karunia rohani. Semua orang bisa melayani dan semua orang bisa melakukannya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang pelayan yang harus melayani sesama dan Tuhan. Itu Kak Roland. Wah, ternyata itu ya pemaknaan dari arti kata pelayanan bagi kita. Nah, ternyata tadi Mas Greg berkata bahwa kita itu umat Katolik diutus untuk menjadi seorang pelayan, baik itu kepada Tuhan maupun terhadap sesama kita yang ada di sekeliling kita masing-masing. Nah, Kak Greg, mungkin teman-teman di rumah juga perlu tahu nih, apa sih tindakan konkret dalam bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Baik Kak Roland. Nah teman-teman, contoh konkretnya untuk melakukan pelayanan itu tidak harus dimulai dari hal yang besar. Hal sederhana bisa Kak Roland. Contohnya seperti di dalam keluarga, kita bisa saling membantu ibu kita membersihkan rumah, mencuci piring, dan membantu adik kita nih jika dia mendapat tugas dan tidak bisa mengerjakan. Nah, jika dalam pertemanan nih, mungkin kita bisa mendukung hobi teman kita yang positif, menghargai perbedaan yang ada dan menghargai teman kita. Nah, Kak Roland, sebelumnya saya ingin bercerita di pengalaman saya. Wah, apa tuh? Bisa nih di-sharekan supaya teman-teman di rumah juga tahu. Nah, waktu itu saya kan ada acara di Kak Roland. Ya. Dari acara itu saya mau pulang ke kos. Di tengah jalan, motor saya kehabisan bensin. Jadi, ya saya motornya mogok di Kak Roland. Terus saya dorong di kiri jalan. Ya. Nah, mungkin kan saya dorong di tengah-tengah. Iya, kalau di tengah-tengah Benar sekali. Kemudian datang seorang pengendara di Kak Roland menghampiri saya menawarkan bantuan. Oke. Lalu responnya apa tuh? Ya, saya menerima kan bantuannya karena yang diberikan dia kan baik untuk saya Kak Roland. Dia menawarkan nih untuk mendorong motor saya sampai ke pom bensin. Ya. Terus motor saya didorong sampai pom bensin dan saya pun isi bensin Kak Roland. Oke. Akhirnya motor saya bisa kembali. Nah, teman-teman, menurut saya nih, hal seperti itu adalah pelayanan. Meskipun yang dilayani itu orang-orang yang tidak dikenal. Karena orang tersebut membutuhkan bantuan, apa salahnya kita sebagai generasi muda saling membantu? Wah, menarik ya teman-teman. Ternyata contoh tindakan konkret dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kak Greg. Ternyata pelayanan itu kita nggak harus memandang kita kenal atau tidak.
dia siapa kita dalam melakukan pelayanan ya kita melakukan aja gitu ya. Betul sekali, Kak Roland. Nah, Nah, Roland, ya, untuk yang pelayanan kepada Tuhan, mungkin dari saya ya, contoh konkretnya kita bisa terlibat aktif di dalam kegiatan gereja. Contohnya seperti menjadi miskinan, mengikuti PR, dan terlibat aktif di OMK, mendukung proker-proker yang akan dilaksanakan oleh gereja kita. Apalagi di paroki kan, teman-teman kan sebagai generasi muda nih, pasti punya wewenang dan harus mempunyai keterlibatan di dalam pelayanan. wah, betul sekali, ternyata di dalam gereja juga banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan, terutama di dalam gereja itu sendiri, seperti menjadi misdinar, kemudian ngumpul, atau mungkin kita bergabung dalam organisasi-organisasi yang ada di gereja, dan tentunya teman-teman di rumah pasti pernah mengalami hal itu. Nah, Kak Greg, kan tadi kan Kak Greg sudah menceritakan tentang pengalaman konkretnya dalam bentuk pelayanan. Nah, Kak Greg sendiri pernah nggak sih mengalami hambatan dalam melakukan pelayanan? Oke, baik Kak Roland. Nah, teman-teman, mungkin saya sendiri juga pasti mempunyai hambatan dan teman-teman pun pasti mempunyai hambatan yang berbeda-beda. Ya, betul sekali. Nah, mungkin hambatan yang sering saya ketemu adalah rasa malas, terus tidak peduli dan ego. Terkadang kan kita kan sebagai generasi muda ini kan kita lebih memilih kesenangan kita pribadi. Contohnya bermain game, menonton film, dan kesibukan-kesibukan lainnya yang tidak ada kegiatan mendukung memberikan pelayanan kepada orang sesama kita. Begitu Kak Roland. Oke, ternyata itu kesulitan yang dialami oleh Kak Greg. Mungkin teman-teman di rumah juga mempunyai kendala ataupun hambatannya masing-masing. Nah, Kak Greg, dari segala hambatan yang ada yang pernah dialami, kira-kira bagaimana sih caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu supaya kita tetap setia untuk melakukan pelayanan? Baik Kak Roland. Nah, dari saya pribadi ada beberapa cara sih Kak Roland. Ya. Yang pertama mungkin kita sebagai generasi muda perlu sadar, menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah generasi yang akan meneruskan untuk masa depan yang akan datang. Ada baiknya kita sadar akan panggilan hidup kita nih untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Terus memberanikan diri untuk melawan rasa malas, melawan ego kita, terus lebih ke memilih, ke arah memilih. Kita harus memberanikan pilihan kita, menentukan pilihan kita. Apakah kita lebih mementingkan kesenangan kita atau orang sekitar kita? Oke, baik, sangat-sangat menarik ya teman-teman. Tadi dikatakan oleh Kak Greg bahwa cara mengatasi hambatan kita dalam pelayanan. Nah, Kak Greg kan tadi kita sudah berbicara tentang pelayanan itu apa, kemudian contoh konkret untuk pelayanan itu apa, sampai pada cara mengatasinya. Nah, Kak Greg, di dalam gereja sendiri ada nggak sih yang berbicara tentang pelayanan, atau mungkin dari kitab sucinya sendiri nih, ada nggak sih kutipan perikop gitu yang membicarakan tentang pelayanan? Baik Kak Roland, pastinya ada dong untuk pelayanan tersebut. Nah, contohnya saja nih Kak Roland dan teman-teman dalam Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28. Dalam Injil tersebut Yesus memberi jawaban kepada seorang ibu yang ingin agar kedua anaknya bisa duduk di kiri dan di kanan Bapa. Bapak di sini dalam artian Yesus sebagai raja ya. Ya. Kak Roland dan teman-teman. Oke. Nah, kemudian Yesus bertanya kepada mereka, sanggupkah kalian minum dari piala penderitaan yang harus aku minum? Jawab mereka, sanggup. Yesus berkata, memang kalian akan minum juga dari pialaku. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiri dan kananku, itu bukan aku yang menentukan, melainkan Bapa pula yang menentukan orang-orang yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku. Kemudian 10 pengikutnya marah nih kepada ibu tersebut yang bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka dan memanggil mereka, kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya, dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayanmu, dan orang yang mau menjadi pertama di antara kalian harus menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Nah, Kak Roland, dari perikop ini kan kita bisa
menyimpulkan ya bahwa di sini Yesus ingin menyadarkan kita bahwa Dia datang ke sini aja untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, mengapa kita tidak melayani? Terkadang kita juga banyak menuntut untuk dilayani tanpa mau untuk melayani. Ya. Wah, ternyata di dalam gereja sendiri sangat menekankan ya betapa pentingnya pelayanan, terutama dengan mendasari pada Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Nah, ternyata di situ lebih menariknya lagi bahwa Yesus diutus ke dunia dengan dikatakan bahwa itu adalah anak manusia. Ia datang bukan untuk melayani tetapi untuk melayani, bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Nah, itulah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Yesus sendiri ya. Dan kita juga diajak untuk melakukan juga pelayanan yang sama seperti Yesus. Nah, baik Kak Greg, kira-kira Kak Greg sendiri punya nggak sih harapan-harapan nih buat kita semua orang muda agar tetap setia dalam pelayanan kita masing-masing? Baik, Caroline, tentunya dari saya pribadi pasti ada ya. Nah, harapan saya nih bagi orang muda Katolik yaitu tetap memberikan pelayanan kepada sesama dan tetap teguh untuk melayani Yesus Kristus. Yang kedua, saya berharap agar orang muda Katolik juga bisa bersyukur dan menjadi panggilan hidupnya. Agar apa yang dikerjakan dan diperbuat sesuai dengan tujuan hidupnya. Tidak kan kadang kita kan melenceng jauh dari tujuan hidup kita dan lebih mementingkan keperluan pribadi kita. Nah, yang kedua, yang terakhir, OMK juga diharapkan memberikan kesaksiannya ketika melayani. Nah, dengan memberikan kesaksian kan Kak Roland dan teman-teman kita bisa saling meneguhkan iman kita satu sama lain dan saling menguatkan. Nah, betul sekali. Wah, ternyata itu ya harapan dari Kak Greg buat kita semua orang muda supaya tetap setia pada panggilan hidup kita, terutama dalam melayani, baik itu kepada Tuhan maupun sesama yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Nah, tapi Kak Greg, sangat disayangkan sekali bahwa pembicaraan kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini semakin menguatkan kita dan meneguhkan kita akan betapa pentingnya menjadi seorang pelayan, terutama di dalam gereja dan di dalam keluarga serta dengan masyarakat kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Kak Greg, kita harus pamit nih kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, teman-teman yang di rumah, saya Roland, Saya Kak Greg. kami undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa Di lain kesempatan. Bye bye.